Negara Mesir, atau biasanya disebut Republik Arab Mesir, sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika bagian timur laut, merupakan salah satu negara tertua di dunia dengan umur lebih dari 5.000 tahun. Dengan usianya yang sudah panjang itu pula, Mesir cukup dikenal dengan sejarah panjangnya dalam perkembangan peradaban kunonya. Mulai dari zaman Mesir kuno yang terdiri dari era Old Kingdom, Middle Kingdom, New Kingdom, hingga peradaban Mesir Arab Uthmaniyah. Dengan itu pula, berdiri pula berbagai bangunan-bangunan monumental sebagai bukti eksistensi peradaban-peradaban tersebut. Piramida Giza, Kuil Karnak, Lembah Raja, serta Kuil Ramses diantaranya. Namun dari semua itu, tentu kita tidak akan melupakan bahwa peradaban Islam pernah menancapkan kejayaannya di sana. Dan berbicara tentang Mesir, tidak akan lepas dengan perbincangan sebuah institusi pendidikan yang selama bertahun-tahun berhasil mengekstraksi insan-insan terbaik di dunia dan menjadi penopang pemasukan Mesir hingga saat ini. Institusi ini bernama Al-Azhar. Lalu, bagaimana? Universitas Al-Azhar didirikan pertama kali oleh dinasti Fatimiyah. Setelah selesai membangun kota Kairo lengkap dengan istananya, Panglima Jauhar al-Sikili berhasil membangun Masjid Al-Azhar tanggal 17 Ramadan tahun 970 Masehi. Pada awal pembangunannya, Universitas Al-Azhar hanyalah sebuah masjid biasa di kota Kairo. Masjid Al-Azhar dibangun pada tahun 970 hingga 972 Masehi. Penamaan Al-Azhar merujuk pada nama putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra. Awal mula kelahiran Universitas Al-Azhar dimulai ketika Khalifah Al-Aziz berhasil membawa dinasti Fatimah berada pada puncak kejayaannya pada tahun 975 hingga 996 Masehi. Al-Aziz adalah khalifah kelima dinasti Fatimiyah dengan menjadi khalifah pertama yang menduduki kawasan Afrika Utara. Kejayaan dinasti Fatimiyah membuatnya menjadi kerajaan terbesar di kawasan Mediterania Timur, bahkan mengalahkan dinasti Abbasiyah kala itu. Di bawah kepemimpinan Al-Aziz, Masjid Al-Azhar mulai difungsikan sebagai tempat pengajaran agama Islam seperti tafsir Quran dan Darul Hikam. Dalam sejarah dunia keilmuan, Al-Azhar dikenal sebagai universitas tertua tidak hanya di dunia Islam, namun juga di seluruh dunia. Hal itu karena universitas-universitas di Amerika Serikat dan Eropa baru didirikan 2 abad setelah berdirinya Al-Azhar, seperti Universitas Paris didirikan pada abad ke-12 Masehi, Universitas Oxford di Inggris pada abad ke-13, demikian juga universitas-universitas Eropa lainnya. Memang, pada awalnya, Al-Azhar bukanlah perguruan tinggi atau sebagai lembaga pendidikan formal, melainkan hanya sebagai masjid yang oleh Khalifah dinasti Fatimiyah digunakan sebagai pusat untuk memperbincangkan dakwah dan kemudian mengembangkan menjadi sebuah universitas. Pada masa ini, intervensi pemerintah terhadap Al-Azhar sangat besar dalam merombak struktur ini. Pada masa ini, dikenal sebagai Ya'qub bin Kalas, seorang menteri Khalifah Al-Aziz. Ia termasuk ulama dakwah Fatimiyah yang memiliki kemampuan yang cukup besar dalam memahami masyarakat di Mesir, di mana ia meminta kepada Khalifah Al-Aziz bahwa Masjid Al-Azhar tidak hanya terbatas untuk mendirikan sholat dan menyebarkan dakwah Fatimiyah, namun juga dapat digunakan sebagai lembaga pendidikan. Pada masa dinasti Fatimiyah, bahan pelajaran yang diberikan Al-Azhar tidak hanya berbicara mengenai kefatimiyahan, namun juga dipelajari ilmu-ilmu nakliyah dan akliyah, antara lain fikih, hadis, tafsir, nahwu, ilmu tafsir, ilmu qiraah, ilmu hadis, dan ilmu kalam. Dengan posisi yang seperti ini, Al-Azhar telah menentukan posisi untuk menghidupkan kehidupan peradaban Mesir, terutama hal yang berkaitan dengan dakwah Fatimiyah sejak masa Khalifah Al-Aziz. Pada masa itu, orang-orang mulai bangkit semangatnya untuk berkomunikasi ilmu-ilmu keislaman. Setelah dinasti Fatimiyah runtuh pada 1171 Masehi karena serangan Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi dari dinasti Ayyubiyah, kegiatan pengajaran di Masjid Al-Azhar sempat terhenti sementara.
Hal ini dilakukan untuk mempelajari pengaruh-pengaruh Syiah yang masih kental di sana. Sebagai gantinya, Salahuddin mengumpulkan madrasah-madrasah di sekitar Al-Azhar yang mengajarkan Islam dengan pemahaman 4 mazhab Sunni, yang bangunannya masih utuh sampai saat ini. Al-Azhar ditutup untuk umum selama hampir 1 abad pada masa dinasti Al-Ayyubi, dan kemudian para bangsawan dan pejabat kerajaan mulai mengalihkan perhatian terhadap Al-Azhar yang masih potensial. Kemudian pada masa pemerintahan dinasti Mamluk tahun 1260 Masehi, Masjid Al-Azhar kemudian difungsikan kembali sebagai tempat pengajaran. Seiring berkembangnya tidak hanya ilmu agama Islam saja yang diajarkan, namun juga ilmu lain seperti matematika, kedokteran, psikologi, ekonomi, teknik, dan sebagainya, Masjid Al-Azhar kemudian menerima status sebagai universitas dan merubah namanya menjadi Universitas Al-Azhar pada tahun 1930 Masehi. Universitas Al-Azhar kemudian menerbitkan jurnal-jurnal ilmiah dan menambahkan berbagai disiplin ilmu baru ke dalam kurikulumnya. Pada tahun 1950, Universitas Al-Azhar hanya memiliki 3 fakultas, yaitu Fakultas Hukum Islam, Fakultas Usuluddin, dan Fakultas Bahasa Arab. Tahun 1961, Universitas Al-Azhar membangun fakultas baru di luar studi Islam seperti Fakultas Kedokteran, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, dan masih banyak lagi. Ketika tentara Mongolia membumi hanguskan kota Baghdad, umat Islam kehilangan pusat keilmuan di timur. Ditambah lagi, kota Andalus sebagai kota peradaban Islam masa lalu jatuh ke tampuk kekuasaan kaum Kristen Faranj, yang kemudian mereka lenyapkan seluruh simbol peninggalan peradaban Islam di sana. Setelah itu, pasukan dinasti Mamluk yang dipimpin oleh Sultan Qutuz berhasil menaklukkan pasukan Mongol yang bergerak ke arah Palestina menuju Mesir pada pertempuran yang dikenal di Ain Jalut. Kabar gembira ini menginspirasi para ulama dan penuntut ilmu datang berbondong-bondong ke Mesir yang merupakan negara teraman pada masa itu. Hal ini pula yang membuat Al-Azhar menjadi kiblat keilmuan agama bagi umat Islam. Karena disitulah para ulama dan berbagai penjuru dunia berkumpul dan menuangkan ilmu mereka. Di samping itu pula, para penguasa dinasti Mamluk sangat memperhatikan dan mempertahankan eksistensi Al-Azhar dengan mencurahkan segala kemampuannya. Harta wakaf, infak, dan sedekah senantiasa mengalir tanpa henti untuk menjamin kesejahteraan dan kesinambungan para pendidik dan pelajar hingga zaman ini. Sekian dan terima kasih.